lagi bareng aku Oktavia Primawati di podcast Sambilan, Sambil Teliti Sambil Belajar. Tema kali ini adalah guru milenial atau guru di abad 21 itu seperti apa sih gitu kan. Kita akan bahas dari karakteristiknya, ciri guru profesional, dan strategi guru mengajar di era milenial tentunya. Guru masa depan adalah guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan bagaimana dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal, memiliki kepekaan di dalam membaca tanda-tanda zaman, serta memiliki wawasan intelektual dan berpemikiran maju tentunya, dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang ada padanya. Bagaimana sih sebenarnya guru di masa depan seperti yang diidamkan oleh banyak pihak? Tentunya kita mengharapkan sesuatu hal yang positif ya. Jadi diantaranya adalah yang pertama, planner, artinya guru memiliki program kerja pribadi yang jelas. Program kerja tersebut tidak hanya berupa program rutin, misalnya menyiapkan seperangkat dokumen pembelajaran seperti program semester, satuan pembelajaran, LKS, dan lain sebagainya. Akan tetapi, guru harus merencanakan bagaimana setiap pembelajaran yang harus dilakukan berhasil maksimal, dan tentunya apa dan bagaimana rencana yang dilakukan dan sudah terprogram secara baik. Yang kedua, inovator, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan pembaruan-pembaruan, dimaksudkan berkenaan dengan pola pembelajaran, termasuk dalam metode pengajaran, media pembelajaran, sistem dan evaluasi, serta menurut efek lainnya. Secara individu mampu bersama-sama mampu memaksimalkan dan merubah kepada pola baru pembelajaran, maka akan berdampak kepada hasil yang lebih maksimal tentunya guys. Yang ketiga, motivator, artinya guru masa depan mampu memiliki motivasi untuk terus belajar dan belajar, dan tentunya juga akan memberikan motivasi kepada anak didiknya untuk belajar dan terus belajar sebagaimana yang dicontohkan oleh gurunya. Seperti apa yang dikata orang Jawa, guru digugulan ditiru ya guys. Yang keempat ada capable personal. Maksudnya ini yang diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. Apalagi di era milenial ini ya kebanyakan menggunakan teknologi. Yang kelima ada developer. Artinya guru mau untuk terus mengembangkan dirinya dan tentunya mau pula menularkan kemampuan tersebut dan keterampilan tersebut kepada anak didiknya dan untuk semua orang di lingkungannya. Guru masa depan haus akan menimba keterampilan dan bersikap peka terhadap perkembangan iptek. Misalnya, mampu dan berterampil mendayagunakan komputer, internet, berbagai model pembelajaran, multimedia, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke guru profesional. Jadi guru profesional itu seperti apa sih? Ya, jadi guru profesional itu ada beberapa hal wajib yang harus kita tahu, ada beberapa ciri-cirinya. Ya udah, yuk kita bahas aja satu persatu guys. Ciri-ciri profesional di bidang pendidikan telah dirumuskan oleh Weitsby dan Gibson ternyata guys di tahun 2004 di halaman 21. Yang pertama, memiliki kualitas layanan yang diakui oleh masyarakat. Yang kedua, memiliki kumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik dalam melakukan layanan profesionalnya. Yang ketiga, memerlukan persiapan yang sengaja dan sistematis agar semua berjalan lancar tentunya ya guys, sehingga kita harus susun secara sistematis. Yang keempat, memiliki mekanisme untuk melakukan seleksi sehingga orang yang memiliki kompetensi sajalah yang bisa masuk di profesi bidang kependidikan. Ya tentu saja kita sebagai seorang pendidik harus memiliki ilmu terlebih dahulu, harus menjadi lulusan sarjana S1 terlebih dahulu minimal ya teman-teman. Yang kelima, memiliki organisasi profesi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, kemampuan profesi seorang guru ini pada hakikatnya adalah muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar, dan situasi kondusif yang berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar tentunya. Nah, kita masuk ke strategi guru di era milenial nih. Waduh, cepet banget ya kita bahasnya. Atau ibu guru ini kecepatan? Ya, mohon maaf kalau kecepatan.
Nah, ada beberapa strategi yang digunakan oleh guru di era milenial. Ini strategi untuk kedepannya ya guys. Jadi ada 6 strategi. Yang pertama itu metode pembelajaran terbimbing disertai dengan praktek. Karena jika tidak disertai dengan praktek, jika hanya ceramah, teori saja, maka siswa akan cepat bosan. Jadi dengan adanya praktek ini diharapkan siswa itu lebih mengembangkan motoriknya sehingga tidak bosan dalam pembelajaran di kelas gitu ataupun secara online tentunya ya. Selanjutnya, pembelajaran berbasis visual dan menyenangkan. Diterapkan secara visual tentunya dan bersifat narasi dan menggunakan bahasa informal. Kenapa sih menggunakan bahasa informal? Ya karena kalau menggunakan bahasa formal kita akan terlalu tegang gitu di kelas ya guys. Jadi kita harus membutuhkan dagelan-dagelan di setiap pembelajaran yang ada di kelas maupun di online maupun di Zoom seperti itu ya pembelajarannya. Kemudian mengoptimalkan pembelajaran menggunakan aplikasi dan media sosial. Generasi milenial kan identik dengan teknologi ya, maka dari itu aplikasi ini dapat dijadikan media pembelajaran yang lebih menyenangkan. Contohnya ada Zoom, kuis Google, kemudian kemarin itu saya UAS menggunakan Google Drive, kemudian kita suruh menjadi konten kreator dadakan seperti itu ya, karena kita harus menguploadnya di YouTube, di TikTok, kemudian di media sosial lainnya yang masih tidak familiar kita dengar. Kemudian ada pembelajaran kreatif seperti memberikan penugasan kemudian dikumpulkan di YouTube seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Kita sebagai konten kreator dadakan sehingga diuploadnya di YouTube. Oke, karena itu tuh bisa membuat kreativitas kita itu muncul gitu ya. Jadi ada rasa bersaing antara siswa lain di era modern ini, di zaman milenial ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya menerapkan sistem blended learning. Jadi kombinasi pembelajaran itu secara luring dan daring. Luring itu artinya konvensional secara tatap muka. Seperti ini kita sedang tatap muka langsung. Kemudian kalau secara online kita bertatap mukanya menggunakan aplikasi Zoom. Seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir adalah kesimpulan. Karena kalau tidak ada kesimpulan maka pasti kalian akan bingung mendengarkan podcast ini. Karena saya yang menjelaskan juga rada bingung sebenarnya. Enggak bercanda saya. Karena ini kita sabilar santuliti sambil belajar. Jadi kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang santuy aja, yang sesuai guru milenial ya. Jadi kesimpulannya, generasi milenial merupakan generasi yang terlahir di era teknologi. Perkembangan generasinya berkembang pula dan gaya dan karakter dari setiap anak itu berbeda. Ini juga berkembang di dunia pembelajaran tentunya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dalam mengajar harus menyesuaikan dengan perkembangan generasi atau perkembangan zaman di era milenial ini. Maka dari itu, sebagai guru harus menjadikan teknologi sebagai alat untuk kita jadikan pengantar pesan atau pembelajaran yang baik di dalam maupun di luar kelas dengan memaksimalkan teknologi yang ada pastinya ya. Jadi gimana? Tertarik untuk menjadi seorang pendidik di era milenial? Coba kalian komen di bawah, nanti kita sharing. Kalau dari personality saya tertarik menjadi seorang guru karena itu merupakan sebuah tantangan untuk menjadi guru yang milenial yang bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang ada gitu, yang kita bisa terapkan ke murid-murid kita. Itu pasti akan seru banget. So, sekian podcast Sabilar kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next podcast. See you next podcast. Thank you. Bye.